Ya, shalom. Saudara, orang Kristen jangan mau dibohongi. Ini bukti kesesatan Bambang Nursena. Ini spesial buat Anda nih, para netizen pemuja Bambang Nursena. Mungkin para pemberhala Bambang Nursena ini. Ya, saya saking sayangnya sama saudara, saking hormatnya saya bikinkan konten khusus buat Anda. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan tanggapan ini karena saya tidak mau disalahpahami. Lagi pula boleh dikata kalau saya lihat semua komentar yang muncul itu hampir 500 komentar salah paham terhadap konten yang saya buat kemarin tanggal 11 Juli 2024 itu. Karena apa? Tidak mengikuti seluruhnya. Hanya melihat di awal, apalagi lihat thumbnail yang saya buat, lalu kemudian wah, merasa tokohnya, idolanya, pujaannya diserang oleh Joshua Teu lalu ngamuk. Lalu tanpa akal sehat, tanpa melihat dulu dengan benar, lalu kemudian menyerang. Buat komentar-komentar yang rasis, komentar-komentar yang ekstrim, yang menghujat, melecehkan saya, dan bahkan menyerang secara personal kepada saya. Dan saya tahu bahwa semua itu muncul karena fanatisme sempit saja. Karena sudah terlanjur pemuja, pengidola dari Bambang Nursena, lalu kemudian tanpa melihat kontennya Bambang Nursena, tanpa melihat konten tanggapan saya terhadap apa yang dibahas oleh Bambang Nursena, lalu kemudian buat tanggapan-tanggapan miring saja. Apalagi tahu bahwa saya ini berseberangan dengan ajaran Tritunggal, lalu kemudian berdasarkan itu, wah, ini harus kita serang. Nah, ini kan model buzzer gitu loh, tidak pakai otak, tanda kutip. Artinya pokoknya asal kubu kita, tokoh kita diserang, kita lawan. Benar atau tidaknya Joshua Teu, pokoknya kita sikat saja. Mau dia benar kek, yang penting kita kalau kita diserang, hajar saja. Nah, ini kan kekristenan mestinya tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Kekristenan itu harus pakai akal sehat yang Tuhan kasih. Saya mengkritisi, saya menanggapi konten Bambang Nursena yang ini. Saya berikan judulnya, coba lihat ya. Tanggapan apologetika Dr. Joshua Teu terhadap pernyataan teologi Dr. Bambang Nursena. Tentang apa? Oneness dan Tritunggal. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari YouTube Bambang Nursena sendiri, konten yang berjudul Oneness Ajaran Baru, tanda kutip, tak berdasar dari ajaran rasuli. Nah, setelah saya lihat video itu dan saya ulang-ulang perhatikan, waduh, nggak berhenti nih Om Bambang nyerang kaum penganut oneness of God. Saya nggak tahu ya kalau mau dia kategorikan oneness yang mana, tapi saya sendiri, saya ini penganut oneness of God biblical. Saya menganut faham Allah yang esa. Percaya kepada Allah yang esa di Alkitab. Tuhan yang esa di Alkitab. Yang Alkitab ajarkan. Mulai dari Ulangan 6 ayat 4 itu merupakan dasar monoteisme Alkitab. Shema Yisrael. Adonai Elohenu Adonai Echad. Saya berpijak dari situ, dan Markus 12 ayat 29 itu Yesus menegaskan tentang monoteisme di dalam Alkitab, ya, ketuhanan dan kealahan yang esa. Ya, saya percaya Tuhan itu esa, Allah itu esa, oneness of God. Di mana salahnya? Oh, salah. Allah Tritunggal yang benar. Loh, tunjukkan di mana kata Allah Tritunggal itu. Di mana ada ayat yang berbicara secara eksplisit, secara literal tentang Allah Tritunggal. Selalu alasannya memang kata Allah Tritunggal tidak ada. Ya kalau tidak ada nggak usah dipakai, itu maksud saya. Pakai aja istilah-istilah yang ada di Alkitab. Allah yang esa, Tuhan itu esa. Orang banyak bilang, oh saya tidak percaya Bapa, saya hanya percaya Yesus. Wah, itu goblok, itu salah. Saya berdoa kepada Bapa di surga. Saya kadang-kala berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya dengan menyapanya sebagai Bapa seperti Alkitab ajarkan. Tapi saya juga berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan doa saya juga kepada Yesus. Ya, itu Alkitab juga ajarkan. Dan saya orang yang
hanya tidak mau memakai saja istilah Allah Tritunggal karena tidak ada di Alkitab. Apalagi Allah Tritunggal itu dijabarkan dengan Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lah, nggak mau saya mengimani Allah bentukan seperti itu. Allah teologis seperti itu. Itu kan Allah teologi, itu Allah konsep teologis kaum Trinitarian. Kalau saya nggak mau pakai, saya nggak mau gunakan itu, di mana salahnya? Saya percaya Alkitab, saya pegang Alkitab, dan apa yang diajarkan Alkitab, itu yang saya pakai dalam ibadah saya. Saya percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada di Alkitab, tapi itu bukan bicara Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Saya nggak mau gunakan Allah Tritunggal. Kenapa rupanya? Allah Tritunggal itu baru muncul di abad bapak-bapak gereja tuh. Itu pengakuan Bambang Nursena. Ya, sedangkan Allah yang Esa itu jauh sebelum bapak-bapak gereja lahir sudah ada redaksi Allah yang Esa, Tuhan itu Esa di Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. The Lord our God, the Lord is one. One, Echad, one. Bukan kesatuan, bukan unity, itu Echad. Itu yang saya pahami. Dan di mana salahnya? Lalu saya diserang habis-habisan. Ya, saya mengkritisi kok apa yang Pak Bambang Nursena sampaikan dengan gayanya ya arogan-arogan yang diperhalus, tapi sangat melecehkan dan menghina orang-orang Kristen yang tidak mau percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, selalu menyesatkan, bidat, itu ajaran baru, sudah pasti salah. Ini saya kasih lihat nih, saya berbicara secara runut kok, tapi kali ini saya nggak mau bahas ulang itu. Saya cuma mau jelaskan secara intisari saja. Anda silakan ikuti. Kalau mau serang saya, kalau mau menilai saya, kritisi saya, lihat semua kontennya dong. Jangan bilang begini, oh terlalu panjang, siapa yang mau lihat? Loh, lihat dong. Kalau makanya jangan komentar kalau tidak nonton sepenuhnya. Kalau nggak cukup uang untuk beli pulsa atau nggak mampu sewa wifi, nggak usah komentar. Kalau kamu mau komentar, komentar yang jujur, yang akademik, komentar yang profesional, komentar yang bermartabat, pakai otak, itu adalah komentar yang setelah orang nonton semuanya. Lihat semua, baik kontennya Pak Bambang Nursena maupun konten tanggapan saya terhadap kontennya itu yang sangat melecehkan. Itu dong. Kalau saya bicara begini, berapologetika terhadap pengajaran yang saya percaya sesuai dengan Alkitab, saya dianggap arogan. Padahal Pak Bambang Nursena yang arogan. Dengan semua kaum Trinitarian yang lain, yang kerjanya, wah itu bidat, Joshua Tewu itu sesat, bidat. Ya, waduh. Ekskomunikasikan, saya nggak takut kamu ekskomunikasikan. Kau mau label saya sesat, kau mau label saya bidat, saya nggak pusing kok. Karena bagi saya, Tuhan kenal setiap orang. Tuhan kenal saya. Tuhan Yesus, Allahku yang luar biasa itu, penyelamatku yang luar biasa itu kenal saya kok. Dia yang panggil saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Tapi anugerahnya dia berikan, dia nyatakan kepada saya menjadi Kristen itu bukan karena mau saya menjadi Kristen itu karena pilihan, karena panggilan, pilihan, dan ketetapannya untuk menjadikan saya pengikutnya. Apalagi saya dibawa masuk lebih jauh dalam kekristenan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya belajar Alkitab, saya belajar teologi. Kalau orang bilang, saya nggak paham teologi, saya nggak belajar Alkitab. Elah. Coba tanya sejarah di Indonesia ini. Saya pendiri dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia, BMPTKKI, saya pendirinya. Saya penggagas utamanya, saya pendirinya. Yang sekarang itu banyak orang-orang Trinitarian di sana, yang sok orang-orang hebat, yang cuma mau ambil panggung, setelah panggung besar nasional itu saya dirikan, lalu mereka mejeng di sana, gitu loh. Ya, yang mendirikan itu saya kok. Bohong kalau teolog-teolog di Indonesia tidak kenal Joshua Tewu. Bohong, pembohong besar. Lalu kamu tuduh saya orang yang nggak tahu teologi, nggak belajar Alkitab. Lah, kalau Bambang Nursena belajar Alkitab, dia nggak buat statement-statement teologis yang menyesatkan seperti di dalam konten yang dia buat itu. Loh, saya serang doktrinnya, teologinya kok jadi menyerang pribadi. Jangan dong. Ya, kenapa saya bilang seolah-olah orang lihat kan menyerang Pak Bambang Nursena, bilang sesat, bidat. Loh, yang duluan siapa? Coba buka dong sejarah viralnya masalah ini. Saya yang duluan diserang kok, saya duluan yang dibidat-bidatkan, saya duluan kok yang diumumkan untuk diekskomunikasikan. Saya. Lah,
Saya nggak bisa bela diri. Lah pakai otak. Saya diberikan kesempatan, Alkitab juga bilang, belalah perkaramu. Walaupun nggak usah buka rahasia-rahasia pribadi orang. Saya lakukan itu. Saya membela perkara saya membela ajaran saya membela iman saya. Itu namanya apologetika. Melakukan pembelaan iman, melakukan pembelaan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia Allah yang esa, yang menjadi juru selamatku. Itu yang saya percaya, lalu dihina. Saya meninggikan Yesus, saya dihina. Saya meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Tapi ajaran Tritunggal justru merendahkan Yesus, menempatkan dia pada level kedua setelah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan seterusnya. Biar Anda mau bantah, bilang, oh tidak seperti itu Pak. Gimana? Di mana ada 3 pribadi di Alkitab? Itu triteisme, ya. Menurut saya, menurut kepercayaan saya, dan itu Alkitab ajarkan seperti itu, bahwa Allah itu esa, tunggal, satu saja. Tidak ada banyak pribadi kealahan. Tidak ada istilah Allah itu hakikat dari 3 entitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa punya hakikat yang sama dengan Allah. Anak punya hakikat yang sama dengan Allah. Roh Kudus juga seperti itu. Nggak ada di Alkitab ajar seperti itu. Tunjukkan sama saya. Anda mau debat, siapa yang mau debat silakan. Tapi sesuai dengan level ya. Saya nggak mau debat dengan mohon maaf. Orang-orang yang tidak punya jelas latar belakang edukasi teologi, pendidikannya apa. Secara akademik saya dokter. Saya mau hadapan dengan dokter-dokter teologi saja. Saya juga mau hadapin dengan orang-orang yang punya kedudukan seperti saya. Nggak bicara sombong ini, tapi kita berbicara kapasitas. Masa saya mau lawan anak-anak yang masih kuliah teologi, baru belajar kemarin, hanya dengar-dengar ajaran orang lalu comot sana comot sini lalu mau lawan saya? Nggak dong. Saya juga nggak mau merendahkan diri saya dengan sembarangan mau menerima orang-orang mau ajak debat. Kalau yang mau debat Bambang Nursena, kalau berani debat saya mau. Ayo, di mana tentukan? Mau debat offline, mau debat online, atau mau debat bagaimanapun modelnya. Dengan Bambang Nursena saya siap. Dengan Romo Biantoro saya siap. Dengan siapapun pendekar-pendekar Trinitarian di Indonesia saya siap, nggak masalah. Oke, saya mewakili oneness ya, walaupun saya tidak bicara saya ini oneness menurut konsep bidat yang mereka label-label itu, enggak. Saya oneness of God, saya monotheis, saya penyembah satu Tuhan, bukan unitarian juga, tidak. Karena saya juga belajar tentang unitarian, bukan itu yang saya maksud. Saya monotheis, monoteisme Alkitabiah. Ya, jadi buat netizen nih, saya mau kasih tahu sama saudara, netizen pengagum, penggemar, pemuja Bambang Nursena, Anda harus menjadi netizen yang terhormat. Netizen jangan kampungan, netizen yang pakai akal sehat, netizen yang akademik sedikit lah. Jangan fanatik buta lalu nggak ngerti Bambang Nursena bicara apa dan saya beri tanggapan apa. Cuman karena kelihatannya saya menyerang Bambang Nursena lalu kemudian buta-buta main hajar aja, main maki saja, serang personal dan segala macam caci maki. Itu apa ini, Kristen apa kalian? Ya bahkan saya dibilangin kamu bukan Kristen Joshua Teo. Loh, saya Kristen sejati karena Kristen itu pengikut Kristus. Yesus itu. Kalau Trinitarian, kalau yang penggemar Tritunggal, yang fanatisme terhadap Allah Tritunggal, tidak layak disebut Kristen semestinya. Mereka adalah Trinitarian, ya, atau Tritunggaler, atau penggemar coffee mix teologi 3 in 1. Ya, Anda tidak layak justru disebut Kristen. Yang layak disebut Kristen itu adalah pemuja Yesus Kristus seperti saya. Orang yang meninggikan Yesus Kristus Tuhan di atas segalanya. Ya, orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itulah satu-satunya Allah yang benar seperti kata Alkitab. Satu-satunya Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa bagiku. Kalau mau dibilang konsep Bapa, Anda mengerti nggak Joshua Teo? Saya ngerti Bapa, Anak, Roh Kudus. Asal tidak pakai frame Allah Tritunggal. Saya bisa uraikan soal kenapa Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Kenapa Dia memperkenalkan dirinya ketika ada dalam keadaannya sebagai manusia dengan kata anak Allah, bukan Allah anak seperti orang-orang Tritunggal suka bolak-balik ayat firman Tuhan. Bukan. Kenapa Roh Kudus itu saya berani yakinkan bahwa itulah Yesus yang ada dalam diri saya sebagai orang percaya yang juga dikenal sebagai Immanuel, yang menggenapi bahwa yang lahir ini adalah Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saya ini itu adalah manifestasi Yesus yang menyertai, Allah yang menyertai selama-lamanya. Soal doktrin clear. Anda bilang kamu buat ajaran konten seperti Bambang Nursena. Waduh,
Kalau mau dibilang mungkin saya duluan yang bikin konten YouTube daripada Pak Bambang, lihat aja jejak sejarahnya, track record-nya. Buka YouTube Joshua Tewo, cari semua pengajaran di dalamnya. Baru bilang saya baru kemarin. Kamu yang baru lihat YouTube, kamu yang baru kaget. Kalau Anda bilang, oh, hadapin yang Islam-Islam itu. Lah, Bambang Nursena nggak pernah berdebat dengan Islam secara langsung. Saya berkali-kali berdebat secara langsung maupun tidak langsung dengan saudara-saudara Islam, teolog-teolog Islam, debater Islam. Lihat dong jejaknya, ada. Bambang Nursena mana? Nggak pernah dia berdebat dengan orang Islam secara langsung. Cuma berikan komentar-komentar aja, tanggapin-tanggapin saja. Lewat pertanyaan-pertanyaan orang, tapi berhadapan langsung muka dengan muka. Nggak berani dia. Ya, yakin saya nggak berani Bambang Nursena berdebat. Mau terhadap orang Islam, maupun terhadap orang Kristen yang berseberangan dengan dia pun, dia nggak berani berdebat. Kalau mau berdebat, boleh kita tunjukkan. Kalau saya bicara begini, sombong banget. Nggak sombong. Saya cuma mengatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman. Ya, kenapa saya percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan? Itu diperintahkan dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Saya harus mempertanggungjawabkan itu. Inilah apologetika. Saya seorang apologet Kristen yang biblical, bukan theological. Tidak, saudara-saudara. Jadi saudara juga harus paham hal itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu, periksa dong, periksa. Ya, supaya saudara tahu, ini bukti kesesatan Bambang Nursena. Apa? Saya buktikan kok dengan menjawab 11 poin itu. Ya, menanggapi 11 poin itu. Terutama soal yang dia tekankan, soal baptisan itu. Ada dua rumusan katanya sebenarnya di Alkitab. Yang satu membaptis dalam nama Yesus Kristus. Dia terangkan seolah-olah dia mengerti konsep oneness. Padahal dia nggak ngerti sama sekali. Ini yang saya mau kasih tahu. Bahwa Bambang Nursena buat dirinya dengan kepiawaiannya berbahasa, dengan kefasihannya berbicara, ya seolah-olah dia mengerti banget tentang oneness of God itu. Padahal dia nggak mengerti. Dari ulasannya saja saya tahu dia nggak ngerti kok. Apa yang dipercaya. Baru dia klaim-klaim, saya tahu oneness itu. Baru abad ke-19 muncul dan saya sudah tahu begini-begini bla bla. Bohong itu. Makanya saya berani bilang Bambang Nursena pembohong. Dia nggak baca buku-buku oneness. Dia nggak tahu orang-orang apa konsep oneness of God. Dia nggak pernah baca, dia nggak pernah lihat konten saya menjelaskan tentang rumusan baptisan, kenapa diperintahkan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan pelaksanaannya oleh para rasul di dalam nama Yesus. Dia coba menerangkan konsep oneness. Salah Bambang. Nggak gitu. Oneness of God orang-orang oneness tidak berbicara seperti itu. Itu analisamu sendiri, analisa yang tidak pas. Alias ya sedikit dungu lah, karena Anda tidak mengerti kok. Mana ada orang oneness membahas tentang rumusan Matius 28 ayat 19 seperti yang kau katakan atas nama oneness. Itu kan saya bilang kebodohan, kesesatan. Lalu dia bilang karena orang oneness itu kristologinya gagal karena dia mencampurkan dua rumusan itu jadi satu. Rumusan apa? Baptisan itu secara secara literal, secara eksplisit yang dilakukan oleh rasul Yesus ini ya, itu semua dalam nama Yesus. Saya sudah kasih tunjuk 4 ayat. Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 16, Kisah Rasul 10 ayat 48, Kisah Rasul 19 ayat 5. Semua baptis dalam nama Yesus. Tidak ada yang baptis rasul-rasul bilang baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apalagi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Atau kemarin Bambang Nursena memunculkan satu formulasi baru yang diperkenalkan kepada dunia. Dia klaim itu baptisan ortodoks. Yang baptis beda dengan Katolik yang tidak sempurna. Loh, saya bukan bicara dia yang bilang kok Katolik itu tidak tegas, tidak sempurna dalam melakukan baptisan. Ya, pertama, percik bukan selam. Kedua, rumusan formulasinya itu dia mengatakan Katolik itu cuma menyatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, titik, begitu aja. Tapi mereka yang lebih sempurna, yaitu mereka membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Di mana di Alkitab ada ayat begitu? Perintah bahkan secara literal Yesus suruh, taruhlah mau diikuti. Tidak ada perintah Yesus suruh baptis. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Nggak ada, itu karangan-karangannya Bambang aja. Nah, saya kritisi itu, kalian menyerang saya. Mestinya kalian menyerang Bambang Nursena.
Pak Bambang jangan nambah-nambahin dong. Di dalam Alkitab cuma bilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya kalau mau diulangi ucapan Yesus itu jangan ditambahin. Diulangin oke lah seperti selama ini kalian lakukan. Tapi untuk tambah-tambah jangan. Mestinya kalian tegur Bambang Nursena, jangan ngamuk kepada saya. Saya mengikuti apa yang Alkitab katakan. Bahkan Bambang Nursena membuat satu statement teologi baru lagi tuh, bahwa keesaan Allah Tritunggal itu, ya, Bapa, Anak, Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu ada di dalam nama. Jadi dalam nama, satu nama ini, bahkan dia tidak bilang nama Yesus. Dalam nama ini nama, di dalam nama ada 3 entitas pribadi ini, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini kan teologi baru yang dimunculkan oleh Bambang Nursena yang tidak ada di Alkitab. Inilah pemikiran orang modern yang menurut Bambang Nursena sendiri, kalau orang modern berbicara pasti salah. Nah, dia terperangkap dengan kata-katanya. Dia bilang kalau ajaran itu baru, itu salah. Ini ajaran baru yang dia bangun. Dia yang terperangkap dengan pembicaraannya. Saya kecewa cara netizen ini menilai orang Kristen lagi. Kalau orang Islam, orang yang non Kristen sih yang komentari, ya kita mengerti kalau rada bodoh, tidak mengerti kekristenan, baru sok komentar, aji mumpung, ya kita ngerti, kita bisa ngerti lah. Tapi kalau orang Kristen sendiri, caranya menyerang saya, caranya bicara seperti itu, waduh, itu yang dibilang dalam bahasa Yunani paling kuno, dongo. Ya udahlah, berhentilah bodoh. Lihat dulu baik-baik dong. Makanya saya bilang, saya buat ini hanya untuk memberikan tanggapan. Jangan bodoh dalam menilai. Lihat dulu baik-baik. Tidak bermartabat kalau Anda cuma lihat judul, Anda lihat cuma 3-5 menit di depan, lalu kemudian Anda menyimpulkan bahwa saya salah, Bambang Nursena pasti benar. Tolol, lihat seluruhnya dong. Kalau Anda mau duduk berdebat, siapapun Anda, ya asal yang saya bilang tadi, levelnya sama dengan saya dong. Saya nggak mau dong berdebat dengan anak-anak baru kemarin. Saya nggak mau berdebat dengan orang-orang yang nggak jelas dia punya status akademik atau gimana. Kita perlu belajar. Oke, kan sama-sama dokter. Dokter teologi Bambang Nursena, ya duduk dong. Kalau dianggap saya ini mengajarkan ajaran sesat, tunjukkan, buktikan di mana kesesatan saya. Jangan cuma potong-potong atau kutip-kutip bicara saya atau orang laporkan itu Joshua Teo begini, oh ada orang yang bicara ini oneness, ini baru muncul sekian tahun, bla bla bla. Nggak gentle kalau saya. Bilang aja, kalau memang mau duduk berdebat saya terima. Tapi saya yakin, saya jamin Bambang Nursena takut berdebat. Tidak mungkin berani dia berdebat muka dengan muka, face by face. Nggak mungkin. Bukan saya bilang apa, saudara-saudara. Ya, kita perlu bicara mempertanggungjawabkan iman loh. Saya percaya kepada Allah yang Esa. Seperti yang dikatakan Alkitab. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Tuhan Yesus Kristus itulah Allah yang Esa. Satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan ada dia katakan, kalau Yesus itu Bapa sekalian, itu yang nggak mungkin, kata Bambang Nursena. Masa Allah mati? Ya, masa Allah bisa mati, Tuhan bisa mati? Saya buktikan ayatnya kok. Bahwa Yesus itu Bapa, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri yang pernah mengalami kematian, dan bahkan Rasul Paulus mengatakan setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, kamu mengingat kematian Tuhan. Tuhan mati, kematian Tuhan dibilang. Lalu dikatakan lagi di dalam Wahyu 1 ayat 8, 17, dan 18 bahwa Tuhan Allah yang berfirman, akulah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada sekarang, dan yang akan ada nanti. Dikatakan yang maha kuasa. Dikatakan dia pernah mati namun hidup untuk selama-lamanya, memegang kunci kerajaan maut. Alkitab bicara begitu, ayatnya bicara begitu. Kok takut sih? Tuhan kok yang merancang, menginisiasi dan membuat pola keselamatan itu. Kalau dia mau mati, dia datang dan mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia, kenapa kita takut menerima? Itu perkataan Alkitab. Kalau orang tanya, kok Tuhannya mati? Ya, Tuhan saya pernah mengalami kematian. Allah saya yang maha kuasa itu, Yesus Kristus namanya, pernah mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Dan itu redaksi Alkitab. Loh, kok susah banget sih? Saya jelaskan seperti ini, pada ngamuk. Nah, memang Tuhan pernah mati. Allah yang maha kuasa itu, Tuhan Allah yang maha kuasa itu pernah mati. Dia bilang sendiri di Alkitab. Namun dia hidup, dia mengalahkan maut dan hidup untuk selama-lamanya. Ya amin. Saya bangga punya Tuhan yang mengalahkan maut. Di mana salahnya coba? Yesus, masa Yesus Bapa? Lah Yesus yang bilang kok. Ya, ketika berbicara sama murid-muridnya bilang, tunjukkanlah Bapa itu. Yesus bilang, kau sudah lihat saya. Kalau kau sudah lihat saya, Filipus, kau sudah lihat Bapa. Bagaimana kau bilang tunjukkanlah Bapa itu? Itu berarti Yesus adalah Bapa, dia tunjukkan dia Bapa.
Kalau sudah melihat saya, kau sudah melihat Bapa. Terus mau bilang apa? Ya, jangan menafsir. Terus menafsir bagaimana? Mau menafsir bahwa ada dua yang berdempet. Allah Bapa beda dengan Allah Anak, Pak Yosua. Yesus bilang begitu untuk kesatuan. Di mana ada bicara echad itu kesatuan? Echad itu tunggal. Tidak ada bicara unity. Terjemahan Inggrisnya is one. Satu. Numeral itu echad numeral. Bagaimana Anda bisa? Alkitab bilang begitu, saya percaya. Udah. Ya, jadi mau bilang apa? Jadi saudara-saudara yang kekasih, itu maksud saya. Memberikan tanggapan bagi saudara, belajar dulu sungguh-sungguh, lihat dulu dong. Baru saudara ngamuk-ngamuk. Jangan cuma fanatisme buta, fanatisme sempit sama Bambang Nursena yang top populer. Lalu bilang, dia lebih pintar. Saya akui kalau orang lebih pintar dari saya nggak masalah kok. Saya juga nggak pernah mengakui saya pintar, saya hebat, enggak. Tapi kalau bilang soal mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, soal pewahyuan akan kebenaran kitab suci, itu berdasarkan kepintaran orang, berarti Yesus salah pilih murid. Karena soal orang bisa mengerti kitab suci itu bukan dari kepintaran seseorang, bukan kehebatan, kepandaian seseorang, tapi berdasarkan anugerah. Tuhan bukakan pikirannya. Dia mengerti. Orang awam pun kalau dia dibukakan pikirannya oleh Tuhan, seperti Simon Petrus dan murid-murid yang nelayan lah, yang pemungut cukai lah. Tapi kalau Tuhan buka pikiran mereka, mereka jadi mengerti kitab suci. Itu anugerah. Saya nggak usah lama-lama. Cukup itu saja tanggapan saya. Kalau saudara terima, puji Tuhan. Tidak terima, silakan, bagi saya tidak ada masalah. Oke, Tuhan berkati saudara. Shalom.